Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati anbiya'i wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi dalam yang sudah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'adha 'alaina min barakatihi. Amin. Wa khurujul mar'ati muta'addiratan aw muzinnatan walau masturatan. Wa khurujul mar'ati, masih melanjutkan tentang maksiat badan. Wa khurujul mar'ati lan metune wong wadon. Wa khurujul mar'ati lan metune wong wadon muta'antiratan hale nganggo wangen-wangen. Muta'antiratan hale nganggo wangen-wangen. Au muzinnatan utawa perhiasan. Au muzinnatan utawa perhiasan walau masturatan senajan den tutupi. Walau masturatan senajan den tutupi. Wa biidni zaujiha senajan kelawan izine bojone imro'ah. Wa biidni zaujiha senajan kelawan izine bojone imro'ah. Ing kanat lamun ana sapa imro'ah iku tamurru lewat sapa imro'ah. Tamurru iku lewat sapa imro'ah ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya. Al ajanibi kang liya. Wasahari lan nganggo pelet. Termasuk maksiat badan berikutnya adalah khurujul mar'ah muta'attirah, yaitu keluarnya seorang wanita dengan parfum yang sangat menyengat. Dengan parfum yang sangat menyengat. Dengan sekira ketika di situ ada orang yang lewat di sebelahnya, ini langsung tertarik bahasanya ya. Jadi memakai parfum itu boleh, asalkan di situ baunya yang tidak begitu menyengat. Oleh karena itu, di dalam fikih di situ ada batasan-batasan tentang masalah penggunaan parfum bagi seorang perempuan, yaitu disebutkan di situ bahwasanya parfum yang sekira di situ dalam segi warna tidak terlalu mencolok warnanya. Kemudian dalam segi baunya ini tidak terlalu menyengat. Au muzinnatan walau masturatan. Kemudian atau di sini seorang perempuan yang menggunakan hiasan, di mana seorang perempuan tadi ini melewati kelompok atau kumpulan dari orang laki-laki. Meskipun di sini suaminya mengizini, ini juga termasuk kategori maksiat. Karena apa? Karena seorang perempuan itu tidak boleh menampakkan hiasannya di depan orang laki-laki yang lain, yang di situ adalah al-ajanib. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah, yaitu wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Di situ bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh menampakkan ya, sebagaimana di situ menampakkannya seorang jahiliyah. Pada zaman dahulu orang jahiliyah itu sukanya adalah menampilkan hiasan-hiasan mereka di hadapan para seorang laki-laki. Tetapi kalau di sini kok
hiasan tersebut hanya dipakai di kelompok seorang wanita tidak masalah. Tetapi yang menjadi kasus ataupun masalah di sini adalah manakala di situ dipakai yang mana dia melewati kerumunan dari orang laki-laki. Kemudian termasuk bagian maksiat badan berikutnya adalah as-sahar, yaitu memikat atau daya tarik, baik dengan menggunakan jenis pelet ya, mungkin, atau susu ya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau di situ asli tidak masalah, tapi kalau di situ dengan cara-cara yang lain ini tidak boleh. Wal khuruju an ta'atil imam. Wal khuruju lan metu an ta'atil imami saking taat penguasa. An ta'atil imami saking taat penguasa. Wa tawalla lan nguasani ala yatimin ing atase anak yatim. Au masjidin utawa menguasai masjid. Au liqada'in utawa krana ngukumi. Au liqada'in utawa krana ngukumi au nahwi dalika utawi padane liqada'in. Ma'a ilmihi ing dalem sartane ngertine uang. Ma'a ilmihi ing dalem sartane ngertine uang. Bil ajzi kelawan lemah. Bil ajzi kelawan lemah anil qiyami sangking jumenengake. Anil qiyami sangking jumenengake bitil kalwadi fati kelawan mengkono pekerjaan. Bitil kalwadi fati kelawan mengkono pekerjaan. Termasuk maksiat badan berikutnya adalah al-khuruj an ta'atil imam, yaitu keluar atau di situ bangkang ya. Bangkang itu melawan pemerintah ya. Melawan pemerintah. Ini juga termasuk kategori maksiat. Lebih-lebih di situ adalah seorang pemerintah yang di situ adalah imamun adil, seorang pemimpin, seorang penguasa yang adil. Maka bangkang dari pemerintah tadi ini tergolong sebuah maksiat. Imam Ramli berkata dalamnya, wa in kana jairon fi ma laysa bi ma'siyatin. Wa in kana jairon, bahasanya di situ. Meskipun toh seorang imam itu tergolong imam yang jair, yang melempeng atau berpaling. Namun seorang imam yang tidak dalam kategori maksiat. Artinya seorang imam yang tidak dolim. Maka kalau masalah ketika ada seorang imam yang di situ dolim ya, tentang masalah ta'atul imam ini, ketika ada seorang yang tidak mengikuti ya tidak masalah di sini. Itu dengan catatan ketika seorang imam itu adalah dolim. Selama di situ tidak tergolong dolim, maka di situ tidak diperbolehkan. Sebagaimana di sini dalam kasus saat ini di Indonesia, bukan di Indonesia tetapi di situ di belahan dunia tentang adanya wabah virus corona, yaitu tentang masalah mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini kita harus mengikutinya. Juga di situ tentang masalah yang sering muncul itu, yaitu tentang ISIS ya. ISIS itu kan dalam rangka adalah memberontak ke pemerintahan. Nah, adanya ISIS yang seperti itu tidak diperbolehkan ya, karena di situ al-khuruj an ta'atil imami. Wa tawalla ala yatimin. Kemudian termasuk maksiat berikutnya adalah menguasai anak yatim. Siapa anak yatim itu? Yaitu man laisa atau man la abalahu. Seseorang yang tidak punya ayah itu adalah anak yatim. Jadi seseorang yang di situ dia ini tidak mampu untuk
memberikan nafkah terhadap anak yatim, ini tidak boleh di situ dia menguasai anak yatim. Misalkan di situ dengan cara adopsi anak yatim. Tapi dalam kondisi dia ini ekonominya tidak memungkinkan, maka di situ tidak diperbolehkan. Au masjidin, atau di situ menguasai masjid di mana dia ini tidak mampu untuk memerintah, atau di situ tidak mampu untuk memakmurkan masjid. Dia memaksakan dirinya ya untuk menjadi seorang pengurus. Ini juga tergolong sebagai maksiat. Namun kalau di situ kok dia ini mampu, ya tidak masalah ini. Auli qada'in, atau di situ dalam rangka untuk memutus atau menghukumi suatu perkara. Yang namanya menghukumi suatu perkara ini dia harus mengetahui hukum-hukum yang ada, hukum Islam ya, paham dengan hukum Islam. Karena apa, ketika di situ dia ini tidak mengetahui tentang hukumnya, maka nanti apa yang ia putuskan ini akan salah. Oleh karena itu tentang masalah seorang qadhi, seorang hakim itu kemarin sudah kita bahas bahwasanya hakim itu ada 3 warna. Yang pertama di situ masuk surga. Siapa itu? Yaitu seorang hakim yang mana dia ini mengetahui tentang kebenaran dan menghukumi apa adanya. Ini adalah hakim yang masuk surga. Kemudian ada 2 hakim, yaitu seorang hakim yang mengetahui tentang kebenaran tapi dia tidak mau memutuskan tentang kebenaran itu. Jadi yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu seorang hakim yang sama sekali dia tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui tentang kasusnya, tiba-tiba dia memutuskan suatu hukum. Ini adalah hakim yang masuk ke neraka. Maka tentang masalah seorang qadhi, seorang hakim, ini harus betul-betul ahli. Sebagaimana masalah qadhi, juga tentang masalah memberikan fatwa. Orang yang di situ tidak mengetahui persis tentang masalah hukum agama tidak boleh berfatwa asal-asalan. Sekarang ini banyak sekali yang seseorang yang di situ belajarnya melalui Syekh Google, di mana dengan belajar itu secara instan tanpa didasari mondok di pesantren, tanpa mengetahui hukum agama secara detail, langsung di situ menjadi seorang ahli fatwa, memberikan fatwa, sehingga apa? Nantinya muncul dolun mudilun, sesat menyesatkan. Wa iwa'udz zalimi, wa iwa'udz zalimi, wa iwa'udz zalimi lan ngungsekake wong dolim, wa man'ahu lan nyegah dolim mimman saking uwong, yuridu kang ngarepake sapa man ahadal haqqi ing ngalap perkara kang hak, ahdal haqqi ing ngalap perkara kang hak minhu saking dolim. Termasuk di situ maksiat badan berikutnya adalah iwa'udz zalim, menyembunyikan orang dolim. Misalkan ada seorang pencuri, kebetulan pencurinya itu adalah keluarganya. Karena yang namanya pencuri itu kena had, ya, kena had. Dia khawatir kalau nanti dihukum. Akhirnya apa? Seorang pencuri yang di situ adalah keluarganya disembunyikan, ya, disembunyikan baik di rumahnya maupun di situ dengan cara dikasih uang untuk kabur misalkan ini. Ini termasuk adalah maksiat ya, termasuk maksiat. Karena apa? Di situ termasuk i'anah ala maksiat ya, termasuk i'anah ala maksiat atau membantu dalam kemaksiatan. Kenapa? Yang namanya orang yang dolim, semisal tadi adalah seorang pencuri, seorang pembunuh, itu kan dia wajib atau kena hak, kena hadnya.
Maka dalam pembahasan yang kemarin ketika ada seorang pembunuh dia kok kabur atau seorang pencuri yang kabur, maka dia kaburnya seorang tersebut itu termasuk kategori maksiat. Wa man'ahu mimman yuridu ahadal haqqi. Kemudian mencegah orang yang zalim tersebut dalam rangka untuk melaksanakan perkara yang hak, yaitu misalkan seorang pencuri ini kan masih ketika barangnya masih dipegang ini kan wajib untuk dikembalikan. Ini kok ada orang yang di situ ikut-ikutan untuk membela seorang pencuri tadi, ini maka tergolong sebagai maksiat. Wa tarwi'ul muslimina lan ngagetake wong muslim. Wa tarwi'ul muslimina lan ngagetake wong muslim. Wa qat'ut tariqi lan begal dalan. Wa qat'ut tariqi lan begal dalan. Termasuk maksiat berikutnya adalah tarwi'ul muslimin, yaitu temannya sesama muslim dikagetkan dengan misalkan misalkan dengan sesuatu, karena temennya ini takut dengan yang namanya semisal gambar-gambar ya, seorang pocong misalkan, takut dengan itu misalkan ya, kemudian dikagetkan dengan gambar-gambar seperti itu, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda, la yakhillu lil muslim ayyura'a musliman. Jadi tidak halal, tidak diperbolehkan bagi orang Islam untuk mengagetkan terhadap sesama muslim. Juga di situ dalam hadis berikutnya adalah innallaha yukrihu adal mu'minin. Allah itu tidak suka ketika ada orang yang mukmin ini disakiti. Ya, menyakiti orang Islam itu tidak diperbolehkan. Waqut utwarik. Kemudian seorang begal ya. Seorang begal ini juga tergolong sebuah maksiat ya. Pekerjaan jadi begal, tukang begal itu maksiat. Oleh karena itu, wa yuhaddu lan den had sapa qati'ut tariq bihasabi jinayatihi kelawan milang-milang oleh nglukani qat'ut tariq. Bihasabi jinayatihi kelawan milang-milang oleh natoni qat'ut tariq imma bi ta'zirin ana kalane kelawan ta'zir. Imma bi ta'zirin ana kelawan ta'zir. Au biqati yadihi utawa kelawan motong tangane qati utawa kelawan motong tangane qati warijlen lan sikil min khilafin sangking selang-seling au yuktalu utawa den pateni sapa qati au bikotlin utawa kelawan den pateni sapa kotik wasuli balan den salib sapa kotik wa min halan iku setengah sangking ma'asyi maksiat adamul wafai utawi ora anane nyauri bin nazari kelawan nazar wal wisalu lan nyambung fis shaumi ing dalem poso wa ahdu majlisi ghairihi lan jupuk majlise wong liyane wong au zahmatihi
au zahmatihi utawa deseke wong, al muadiyati kang larakake, al muadiyati kang larakake, au ahdu naubatihi utawa jupuk gilirane wong, au ahdu naubatihi utawa jupuk gilirane wong. Termasuk di situ maksiat badan adarah tadi seorang begal ya. Seorang begal yang di situ sampai dia itu melukai orang yang dibegalnya, maka di situ dia nanti ada kalanya kena potong tangan, yaitu manakala yang dicuri itu melebihi dari nisabnya. Dan juga kaki ya, kakinya ini. Jadi dengan catatan tadi adalah sudah sampai dengan hukum batasan daripada memotong tadi. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia, berlaku di daerah Arab, karena Indonesia ini bukan negara Islam ya. Min khilafin ayuk tal, atau bahkan di sini bisa dibunuh, yaitu manakala orang tersebut ini membunuh orang yang didolimi tadi, orang yang dibegal tadi, ini didolimi sampai kena al-qatl ya. Oke, termasuk maksiat badan berikutnya adalah adamul wafa bin nadari, yaitu tidak melaksanakan nazarnya. Ketika di situ ada dari kalian yang nadar, maka harus ditepati nazar itu. Ya, kecuali ketika di situ nadar yang bentuknya maksiat, maka secara otomatis nadar itu akan batal. Jadi nadar yang bentuknya maksiat akan batal. Atau di situ misalkan ada seorang orang tua, dia nadar tidak mengasih warisan kepada anaknya, ini juga akan batal. Kenapa? Yang namanya anak itu termasuk orang yang berhak mendapatkan ahli waris. Ya, jadi dalam ini bertentangan dengan adanya syariat tadi. Jadi selama nadar itu tidak tergolong sebuah bentuk maksiat, maka di situ wajib untuk dilaksanakan. Wal wisalu fi shaumi, kemudian termasuk maksiat adalah puasa wisal. Wisal itu adalah puasa yang mana dia ini sampai malam, jadi siang hari malam sampai malam berikutnya ini masih puasa. Ini tergolong suatu maksiat. Kenapa? Karena di situ akan melemahkan dirinya. Baik itu nanti berupa puasa fardu maupun puasa sunnah, ini hukumnya adalah haram untuk wisal. Sebagaimana di situ adalah ada keterangan fi khabari sahihaini wa huwa ayyasu ma yaumaini aktsara wala yatana walu bil laili ma'tuman mat'uman amdan bila udrin, itu ya. Di sini dasarnya bahwasanya ketika di situ ada orang puasa 2 hari ya tanpa berbuka, 2 hari tanpa berbuka wisol atau lebih, misalkan sampai 1 bulan tidak makan, tidak minum ya, dengan sengaja tanpa ada suatu udzur. Tapi kalau ada udzur tidak masalah. Jadi ini tidak diperbolehkan tadi ketika di situ tanpa ada suatu udzur. Wa ahdu majlis ghairi, termasuk maksiat berikutnya adalah mengambil majelisnya yang lain, majelis daripada orang lain. Misalkan di situ jatahnya seorang orang lain kemudian diambil, ya ini tidak diperbolehkan. Meskipun toh dalam hal kebaikan ya, misalkan tentang masalah khutbah ya, jatah khutbah, yang semestinya jatah khutbah itu adalah orang lain, dia nyerobot untuk situ. Ini juga tergolong suatu maksiat. Yang terakhir adalah au zahmatil al-mu'adiyah, yaitu mendesak ketika di situ dalam kondisi orang banyak, itulah desekan itu. Di mana orang yang di situ istilahnya dia tidak punya kekuatan, didesak akhirnya kesakitan atau bahkan bisa mati. Ini termasuk dosa. Karena di situ ada unsur menyakiti orang lain.
Sumakola faslon tajibu at-taubah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.